Pemirsa, pengguna sepeda road bike di Jalan Layang Nontol Kampung Melayu Sudirman terus meningkat. Waktu melintas dibatasi hingga pukul 8 pagi. Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan dan Kepolisian berjaga di sekitar Jalan Layang Nontol Kampung Melayu Sudirman. Petugas menghimbau pesepeda road bike untuk menggunakan lajur yang telah disediakan. Namun masih ada sepeda non-road bike yang turut melintas. Kebijakan pesepeda road bike melintas di Jalan Layang Nontol menuai polemik di masyarakat. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menutup jalan nontol untuk kendaraan bermotor pada Sabtu Minggu pukul 5 hingga 8 pagi. Namun saat ini mobil dan motor telah diizinkan untuk melintas. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, langsung saja pemirsa kita bergabung dengan Said Masyur dan juru kamera Nova Maulana dari kawasan Kasablanka, Jakarta. Ya, Said, bagaimana skema penggunaan jalan layang nontol di sana untuk pengguna road bike? Baik, Anggi dan juga pemirsa, dan terkait daripada skema uji coba yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengenai jalur sepeda yang memanfaatkan kawasan Kasablanka ini, yang dikhususkan untuk pesepeda jenis road bike atau jenis sepeda balap ini masih terus dilakukan. Ini merupakan pekan keempat, Anggi, atau juga kali keempat daripada uji coba yang dilakukan oleh Disub DKI Jakarta. Dari pantauan kami sejak pagi tadi memang antusiasme dari pengguna jalur ini cukup banyak, dan kami melihat beberapa petugas juga berjaga sepanjang jalur yang dikhususkan untuk jalur sepeda road bike ini. Dan bagi pesepeda jenis lain, yaitu jenis seperti sepeda lipat dan juga sepeda gunung ini tidak diperbolehkan untuk masuk di jalur ini. Meskipun tadi sempat beberapa kami menyaksikan ada adu mulut begitu yang cukup panas, di mana beberapa pesepeda jenis lain ini protes dan juga tidak menerima apabila mereka dikeluarkan dari jalur sepeda ini, karena ini dianggap cukup diskriminatif lagi. Jalur sepanjang 9,3 km ini dua arah ini diberlakukan atau diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan. Apabila nantinya ini akan berjalan sesuai dengan rencana, ini akan disahkan melalui peraturan gubernur. Namun jalur ini memang masih seperti Anda katakan tadi, Anggi, masih pro kontra di kalangan masyarakat, begitu juga dengan komunitas pengguna jalan raya. Tadi kami menyaksikan ada komunitas Bike to Work yang rencananya sebenarnya hari ini akan melakukan aksi protes terhadap penggunaan jalur ini, yang mereka menganggap bahwa penggunaan jalan layang nontol Hamka ini yang menghubungkan antara kawasan Kasablanka sampai dengan Tanah Abang ini dianggap diskriminasi, tidak memegang prinsip kesetaraan bagi pengguna jalan raya, sehingga kami memantau mereka tadi bahkan mencopot atau melepas rambu-rambu lalu lintas yang sudah dipasang oleh Dinas Perhubungan, yang mengatakan bahwa jalur ini hanya dikhususkan untuk sepeda jenis road bike. Dan hari ini dari pihak komunitas komunitas Bike to Work, maksud kami, hari ini melakukan pertemuan dengan Dinas Perhubungan. Nantinya akan disepakati kesepakatan seperti apa nantinya pro kontra daripada jalur sepeda khusus road bike ini. Apakah nanti akan dibuka secara umum untuk semua jenis sepeda? Kita masih menunggu. Hari ini mereka melakukan pertemuan dengan difasilitasi oleh Dinas Perhubungan. Anggi. Dan Said, bagaimana respon dari pengguna road bike maupun pengguna sepeda lainnya terkait kebijakan ini? Baik, berkaitan dengan respon beberapa pengguna sepeda, kami sempat berbincang-bincang dengan pengguna sepeda pada pagi hari tadi, Anggi, dan memang mayoritas dari bahkan pengguna sepeda road bike pun setuju sebenarnya apabila memang jalur ini dibuka juga untuk khusus sepeda lain seperti sepeda lipat dan juga sepeda gunung. Karena memang alasan daripada petugas mengkhususkan untuk sepeda road bike ini dikabarkan bahwa jalur layang nontol ini kecepatan angin cukup tinggi, Anggi, begitu juga dengan memang jenis sepeda road bike ini memiliki kecepatan yang cukup tinggi, sehingga apabila dia campur dengan beberapa sepeda jenis lain yang kecepatannya tidak secepat sepeda jenis road bike, ini akan berbahaya bagi pengguna sepeda lain. Dan untuk mengetahui seperti apa antusiasme dan juga argumen daripada pesepeda, kami sudah sempat mewawancarai salah satu pesepeda pagi tadi, yaitu Tara, salah satu pesepeda di kawasan Kasablanka ini. Aku sih suka ya, maksudnya, tapi kan ini cuma sampai jam 8 ya. Harusnya kan kita dikasih waktu sampai jam 9 lah, apalagi kan weekend ya. Jadi biar bebas olahraga gitu. Tapi happy sih, enak sih jalurnya naik ke atasnya. Kalau udah disahkan ya bagus sih. Cuman kalau bisa ya, kita kan cuman paling kalau setiap olahraga kan paling cuma 1-2 jam. Nah, kalau bisa jalur yang lain tuh
dibolehin juga gitu. Misalnya ada batas waktunya, misalnya dari jam 5 sampai jam 8. Jangan jam 5 sampai 6.30 gitu. Itu cuma sebentar banget. Kita kan sini kan mau olahraga biar sehat gitu. Kami sebagai khususnya komunitas sepeda itu sudah panjang. Sudah lama kita diskusikan bersama Disub dan segala macam. Ini terkait dengan bagaimana jalan raya itu harus difungsikan ke semula. Artinya kemarin-kemarin memang karena masanya uji coba, kita juga tolerir. Karena kita juga melihat ini bukan keputusan bagi komunitas sepeda, karena kemangku kebijakanlah yang punya keputusan. Tapi kalau ditanya setuju tidak setuju, prinsipnya adalah kembalikan kembali kepada ranahnya. Kalau untuk solusi kita sudah dari Maret 2021 kita sudah mengusulkan yang dipakai adalah bukan jalan raya, melainkan jalan atau wilayah khusus. Seperti Pantai Indah Kapuk, di mana itu kawasan swasta, aspalnya bagus-bagus, treknya juga panjang, anginnya juga bagus. Yang kedua, kawasan GI Expo Kemayoran. Walaupun itu kawasan khusus, tapi di situ sudah terbukti sejak 2014 digelar balap kriterium internasional. Sehingga tidak memungkinkan bahwasanya kalau dijadikan kawasan khusus buat berbalap ria, monggo. Yang ketiga, kawasan berikutnya yang kita usulkan adalah Sentul. Jangan takut berbayar, karena saya yakin teman-teman road bike pasti mampu membayar Sentul untuk silakan dipacu secepat mungkin. Mengenai jalan raya umum adalah jalan yang sudah diatur oleh peraturan-peraturan yang berlaku. Terkait dengan wacana pro kontra bagi penggunaan jalur sepeda ini, Anggi, ini pihak kita masih sama-sama menunggu seperti apa nantinya hasil daripada koordinasi komunitas pesepeda ini dan juga Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Perhubungan. Berkaitan dengan pro kontra ini juga Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam hal ini Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa sekali lagi hal ini masih bersifat uji coba begitu. Nantinya apabila sudah fix dan juga sudah selesai di tataran masyarakat, komunitas pesepeda dan juga pengguna jalan raya lainnya, nantinya baru akan diputuskan dalam bentuk keputusan gubernur. Tentu saja kita berharap agar kebijakan ini nantinya bisa mengakomodir semua pengguna jalan raya, baik itu pesepeda jenis apapun, begitu juga dengan kendaraan bermotor seperti roda 2 dan roda 4, agar tidak terjadi diskriminasi di jalan raya. Demikian, Anggi. Baik, Said, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Pemirsa, itu tadi informasi dari rekan kami Syed Masyur dan juru kamera Nova Maulana dari kawasan Kasablanka, Jakarta.